Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Berjumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ekonomi tentang inflasi. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas materi berkaitan tentang permintaan dan penawaran uang serta tentang indeks harga. Jadi pada pertemuan kali ini untuk bab ini kita lanjutkan tentang inflasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan tentang apa itu pengertian inflasi, kemudian menjelaskan teori inflasi, kemudian menjelaskan apa saja penyebab dari inflasi tersebut, selanjutnya apa saja jenis-jenis inflasi, dan kita akan juga membahas tentang laju inflasi serta dampak dari inflasi. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang cara mengatasi inflasi. Kita akan bahas dari yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan bersifat terus-menerus atau kontinu. Dengan bahasa lain, bahwa inflasi ini merupakan suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga ini berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi secara umum ini terjadi karena jumlah uang beredar itu lebih banyak daripada yang diperlukan, begitu ya. Inflasi ini merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah hilang, ya. Kenapa? Karena sebenarnya inflasi pun juga diperlukan dalam perekonomian untuk membangun atau mungkin meningkatkan perekonomian. Nah, ketika inflasinya terlalu tinggi, maka inilah yang perlu kita kendalikan. Kemudian, ada 3 komponen yang menentukan terjadinya inflasi. Ini termasuk syarat-syarat suatu keadaan dikatakan inflasi, begitu ya. Pertama, kenaikan harga. Ya, jadi inflasi itu suatu kondisi di mana naiknya harga. Kemudian kenaikan harga yang terjadi itu adalah secara umum. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Jadi ada 3 item, suatu keadaan yang menentukan terjadinya inflasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori inflasi. Ada beberapa teori yang membahas tentang inflasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama adalah teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Menurut teori ini, bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi, inti dari teori Irving Fisher ini adalah, pertama ya, inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar, mungkin ya berupa uang kartal ataupun uang giral. Yang kedua, inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan tingkat harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa depan. Yang kedua adalah teori Keynes. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena ada sebagian dari masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Jadi permintaan masyarakat banyak, begitu ya. Kemudian hal ini tentu akan menimbulkan yang namanya inflationary gap. Nah, ketika inflationary gap tetap, maka selama itu pula proses inflasi akan terjadi dan berkelanjutan. Nah, biasanya teori dari Keynes ini menerangkan tentang inflasi dalam jangka pendek. Selanjutnya, teori strukturalis. Teori strukturalis merupakan teori inflasi yang menjelaskan fenomena dalam jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infleksibilitas struktur ekonomi. Nah, menurut teori ini ada 2 kekakuan utama dalam perekonomian yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama adalah kekakuan penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan
pertumbuhan sektor-sektor lain. Yang kedua adalah kekakuan penawaran bahan makanan, yaitu produksi bahan makanan di dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Jadi inilah teori strukturalis yang dimaksud dengan kekakuan struktur ekonomi. Oke, inilah pembahasan kita berkenaan dengan teori inflasi. Ada teori kuantitas, ada teori Keynes, dan teori strukturalis. Selanjutnya kita bahas tentang penyebab inflasi. Penyebab inflasi yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull ya. Dalam hal ini kita ketahui bahwa inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Kenaikan permintaan masyarakat akan menyebabkan naiknya harga barang. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dengan kurva kita akan jelaskan di pembahasan selanjutnya ini berkenaan dengan macam-macam inflasi ya dari segi penyebabnya. Yang pertama, yang kedua adalah inflasi terjadi karena dorongan biaya atau cost push atau naiknya biaya. Jadi naiknya biaya akan menyebabkan kenaikan harga barang. Karena kita ketahui bahwa biaya ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi ketika biaya produksi naik, maka otomatis harga jual barang itu akan semakin mahal. Kemudian yang ketiga adalah bertambahnya jumlah uang beredar. Nah, teori yang sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum klasik bahwa jumlah uang beredar itu berkaitan erat dengan harga. Jika jumlah barang tetap, sementara jumlah uang beredar naik 2 kali lipat, maka harga barang akan naik 2 kali lipat. Penambahan uang yang beredar ini terjadi karena misalnya terjadinya atau mungkin pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Otomatis anggaran defisit ini akan ditutupi. Salah satu hal yang dilakukan untuk menutupi anggaran ini adalah dengan mencetak uang. Ketika uang dicetak semakin banyak, maka peredaran uang semakin banyak. Ketika semakin banyak uang beredar, maka terjadilah inflasi atau mengakibatkan harga barang akan naik gitu. Jadi inilah beberapa penyebab terjadinya inflasi. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis inflasi. Jadi ada beberapa jenis inflasi dilihat dari berdasarkan penyebab, berdasarkan tingkat keparahan, kemudian berdasarkan laju kecepatan dan cakupan pengaruh, dan kemudian inflasi berdasarkan sumber. Kita akan bahas yang pertama, inflasi berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan atau bertambahnya permintaan. Nah, kita lihat dari gambar ini ya, bahwa inflasi dalam hal ini bisa terjadi karena naiknya permintaan. Kenaikan permintaan terkadang tidak bisa dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, harga-harga tentu akan bertambah begitu ya. Dalam kurva ini kita anggap misalnya penawarannya atau kurva S ini tidak berubah. Nah, pada harga awal misalnya kita ambil pertemuan kurva D2 dengan S, yaitu di titik ini ya. Pada saat di titik ini jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar Q2, kemudian harganya sebesar P2. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, demand pull inflation. Jadi tarikan permintaan. Jadi permintaan akan bertambah. Permintaan bertambah ini digambarkan dari adanya pergeseran kurva dari D2 menjadi D3. Pergeseran kurva dari D2 ke D3 akan membentuk keseimbangan yang baru. Nah, pada saat itu kita bisa lihat jumlah barang yang diminta bertambah karena naiknya permintaan, tetapi pada saat itu juga P akan naik dari P2 menjadi P3. Harga akan naik dari P2 menjadi P3. Kenaikan harga pada persoalan inilah yang disebut dengan istilah demand pull inflation. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kita bisa lihat di sini ya. Dianggap di sini kurva permintaannya tetap. Nah, kita ambil misalnya pada saat keseimbangnya itu pertemuan antara S2 dengan kurva demand. Jadi pada saat itu jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q2, harganya adalah sebesar P2. Cost push inflation atau naiknya biaya. Biaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Ketika biaya naik, kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas atau dari S2 ke S3. Jadi, pergeseran dari S2 ke S3 akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang, sementara harganya akan naik dari P2 menjadi P3. Nah, kenaikan harga inilah yang disebut dengan istilah cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya, sehingga menyebabkan harga barang semakin mahal. Begitu. Jadi, itulah penjelasan tentang inflasi berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya, kita bahas inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu jika inflasinya itu kecil dari 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang, kalau inflasinya itu 10% sampai 30% setahun. Kemudian inflasi berat, kalau inflasinya itu 30% sampai 40% setahun. Dan yang terakhir adalah hyperinflation atau inflasi sangat berat, jika inflasinya itu lebih dari 100% setahun. Selanjutnya, inflasi berdasarkan laju kecepatan dan cakupan pengaruhnya ya. Pertama, kita bahas tentang inflasi berdasarkan laju kecepatannya. Berdasarkan laju kecepatannya, yang pertama adalah creeping inflation. Kalau kecepatan inflasinya itu kecil dari 10% setahun. Yang kedua adalah galloping inflation. Kalau inflasinya itu 10% sampai 100%. Dan yang terakhir adalah hyperinflation. Kalau kecepatannya itu lebih dari 100%. Selanjutnya, inflasi berdasarkan cakupan pengaruh. Yang pertama adalah inflasi tertutup atau closed inflation. Inflasi tertutup bila kenaikan harga atau inflasi yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu saja. Yang kedua adalah inflasi terbuka. Kalau inflasi terbuka itu adalah inflasi yang terjadi ketika kenaikan harga itu terjadi secara umum. Jadi hampir semua barang mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga adalah inflasi tak terkendali atau hyperinflation ya, yaitu inflasi yang sangat hebat dan setiap saat harga barang itu akan terus-menerus berubah dan meningkat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat menahan uang itu dalam keadaan lebih lama karena khawatir nilai uang semakin berkurang. Jadi itulah inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya. Kemudian selanjutnya, inflasi berdasarkan sumber. Pertama adalah inflasi luar negeri ya. Inflasi luar negeri ini merupakan inflasi yang terjadi karena kenaikan harga di luar negeri. Dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam hal perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara lain yang sedang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri, sehingga akan menimbulkan inflasi. Misal, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain. Jika di negara tersebut harga-harga barang modal itu naik ya, kenaikan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia, sehingga akan menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia begitu. Kemudian yang kedua adalah inflasi dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri ini bisa jadi karena banyak hal ya. Bisa jadi karena pemerintah mencetak uang baru, atau bisa jadi inflasi itu terjadi karena
terjadinya misalnya gagal panen begitu ya. Gagal panen dapat menyebabkan penawaran itu semakin berkurang. Penawaran berkurang akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri, dan pada saat itu harga akan naik begitu. Jadi inilah inflasi berdasarkan sumbernya. Kemudian kita lanjutkan dengan laju inflasi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas laju inflasi. Laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, bagaimana cara menghitung laju inflasi? Laju inflasi ini dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga ya, di mana IHT indeks harga tahun tertentu dikurangi dengan indeks harga tahun dasar ya, atau tahun 0 dibagi dengan indeks harga tahun dasar dikali 100%, maka akan didapatkan nilai laju inflasi itu dalam bentuk persentase biasanya, di mana keterangannya IHT itu indeks harga tahun yang ditentukan ya, kemudian IH0 itu harga tahun dasar, indeks harga tahun dasar. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang dampak inflasi. Ada beberapa pihak yang diuntungkan atau mungkin juga ada beberapa pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi. Kita akan bahas yang pertama, siapa pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Yang pertama adalah para pengusaha, yaitu para pengusaha yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, mereka telah memiliki stok atau persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar. Jadi jelas ya, mereka diuntungkan dengan adanya inflasi. Yang kedua adalah para pedagang, yaitu mereka yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga ya. Cara yang dipakai adalah dengan cara menaikkan harga dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Kemudian para spekulan. Para spekulan yaitu orang-orang yang mengadakan kegiatan spekulasi dengan cara menimbun barang dalam jumlah yang banyak sebelum terjadi inflasi dan menjualnya kembali pada saat terjadi inflasi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah para peminjam. Kenapa para peminjam diuntungkan dengan adanya inflasi? Karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang naik, sehingga nilai realnya itu lebih tinggi daripada sesudah inflasi. Tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelum terjadinya inflasi. Oke. Kemudian pihak mana saja yang dirugikan dengan adanya inflasi? Yang pertama adalah jelas ya, para konsumen. Kenapa konsumen dirugikan? Karena harus membayar dengan harga yang lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya inflasi. Yang kedua adalah pihak yang berpenghasilan tetap. Mereka yang berpenghasilan tetap ini dirugikan karena naiknya harga barang-barang dan jasa mengakibatkan jumlah barang dan jasa yang dibeli tersebut lebih sedikit dibandingkan sebelum adanya inflasi. Kenapa hal ini terjadi? Karena kemampuan dari pendapatan realnya itu berkurang. Oleh karena itu, karena kemampuan daya belinya itu berkurang, maka otomatis barang yang dibeli tentu lebih sedikit begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberi pinjaman atau kreditor ya. Kenapa mereka dirugikan? Karena jelas ya, nilai real dari pinjaman yang telah diberikan kepada pihak lain menjadi lebih kecil sebelum adanya inflasi. Jadi mereka dirugikan karena nilai mata uang, nilai real uang tersebut berkurang. Kemudian yang terakhir adalah para penabung ya. Para penabung ini dirugikan karena pada saat inflasi, bunga yang diperoleh dari tabungan tersebut akan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga yang terjadi. Nah, di samping itu, akibat terjadinya inflasi atau naiknya harga-harga barang dan jasa, nilai uang yang ditabung menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tabungannya itu sebelum inflasi. Jadi inilah beberapa pihak yang dirugikan
dan diuntungkan dari adanya inflasi. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, silakan diketik di kolom komentar. Siapa saja yang diuntungkan ataupun dirugikan dengan adanya inflasi. Kemudian, kita akan bahas juga dampak inflasi untuk beberapa hal. Pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan kepada masyarakat. Pada kondisi misalnya inflasi yang rendah atau mungkin inflasi lunak, inflasi dapat mendorong adanya perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Nah, dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru dan bertambahnya pendapatan masyarakat. Nah, namun pada sisi lain, bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap ya, atau mungkin gaji tetap, inflasi ini cenderung merugikan. Kenapa? Karena penghasilan yang tetap tersebut jika ditukar dengan barang dan jasa yang akan diterima akan lebih sedikit. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, karena nilai real pendapatan ya, atau daya beli masyarakat akan berkurang gitu. Yang kedua adalah dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor cenderung berkurang. Berkurangnya daya saing tersebut terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal begitu. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara akan mengalami kerugian karena saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan penjualan berkurang. Berkurangnya penjualan, otomatis devisa negara akan sedikit. Otomatis pendapatan negara juga sedikit. Kemudian inflasi terhadap minat masyarakat untuk menabung. Pada masa inflasi, pendapatan real para penabung cenderung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang sebagai akibat dari laju inflasi. Misal, pada bulan Januari 2020, seorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito 1 tahun misalnya. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar anggaplah 15% per tahun. Apabila tingkat inflasi dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 itu cukup tinggi, misalnya 11%, maka kita dapat pendapatan dari uang yang didepositokan itu hanya 4%. 15% bunganya per tahun dikurang dengan laju inflasi yang 11%. 15% dikurangi 11% adalah 4%. Itu yang didapatkan oleh seseorang tadi ya. Akibatnya minat orang untuk menabung itu berkurang. Dan yang terakhir adalah dampak inflasi terhadap harga pokok. Keadaan inflasi ini menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok mungkin bisa terlalu kecil atau mungkin bisa terlalu besar. Oleh karena itu, persentase dari inflasi yang tidak teratur ini, kita tidak bisa memastikan berapa persen inflasi pada masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi inilah yang mengacaukan perekonomian, terutama dalam penetapan harga pokok untuk barang yang dibuat oleh produsen. Jadi inilah dampak inflasi untuk beberapa hal, pendapatan, ekspor, minat menabung, dan harga pokok. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi inflasi? Ada beberapa instrumen yang digunakan dalam mengatasi inflasi oleh beberapa pihak. Bank Indonesia kah, pemerintah kah, atau mungkin pihak-pihak lain. Bisa dengan menggunakan kebijakan moneter, bisa menggunakan kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Kita akan bahas yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal mengatur jumlah uang beredar. Nah, ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia akan memerankan perannya itu dalam kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Apa saja instrumen kebijakan moneter tersebut? Yang pertama adalah cash ratio atau cadangan kas. Ketika terjadi inflasi, bank sentral dapat mengurangi
uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank umum. Nah, kewajiban bagi bank umum untuk meningkatkan persediaan kas berakibat pada jumlah uang yang beredar oleh bank umum itu menjadi lebih sedikit. Sehingga dengan demikian jumlah uang beredar bisa diatasi dan inflasi bisa ditekan begitu. Yang kedua, cara mengatasi inflasi adalah dengan membuat kebijakan diskonto atau suku bunga. Bank sentral menerapkan kebijakan diskonto dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi ketika terjadi inflasi, maka bank sentral cenderung akan menaikkan nilai suku bunga. Nah, ketika suku bunga di bank sentral dinaikkan oleh Bank Indonesia, otomatis suku bunga yang ada di bank umum juga akan mengikuti. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung dan diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi bisa ditekan. Kemudian selanjutnya adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti SBI atau mungkin surat utang negara dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika terjadi inflasi, bank sentral akan menjual Bank sentral akan menjual surat-surat berharga ini kepada masyarakat ataupun kepada bank umum sehingga jumlah uang beredar itu bisa berkurang. Jadi dengan menjual surat berharga, uang yang ada di masyarakat akan ditarik ke bank sehingga inflasi bisa ditekan begitu. Dan yang terakhir adalah moral suasion atau moral persuasion atau himbauan dari Bank Indonesia atau bank sentral kepada bank umum. Bisa jadi mungkin himbauan dalam bentuk kehati-hatian dalam memberikan pinjaman atau mengurangi jumlah pinjaman atau memperbanyak syarat-syarat peminjaman sehingga tidak bisa memberikan pinjaman dalam jumlah yang banyak begitu. Oke, itu yang pertama, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal lebih berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi hal ini berkaitan dengan APBN ya. Yang pertama adalah menaikkan tarif pajak. Ketika inflasi ini terlalu tinggi, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Menaikkan pajak akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayar oleh masyarakat ataupun pengusaha yang ada di Indonesia akan lebih banyak sehingga penerimaan negara lebih banyak. Otomatis jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang sehingga inflasi bisa diatasi begitu. Yang kedua adalah mengatur pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa akan berkurang yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi begitu. Atau dengan cara lain pengeluaran pemerintah misalnya subsidi mungkin akan dikurangi sehingga bisa mengurangi jumlah uang beredar begitu sehingga inflasi bisa diatasi. Selanjutnya mengatasi inflasi dengan kebijakan lain. Yang pertama adalah meningkatkan produksi dan jumlah barang. Untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong produsen untuk menambah produksi. Hal itu bisa ditempuh misalnya dengan memberikan premi atau mungkin subsidi pada perusahaan yang memenuhi target-target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah uang beredar, pemerintah juga dapat menggelontorkan misalnya keran impor begitu. Jadi dengan cara mengimpor, maka harga-harga barang akan menjadi lebih turun atau lebih rendah begitu. Yang kedua, penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Akan tetapi penetapan harga tersebut tentu harus realistis ya. Jika penetapan tidak realistis, maka akan berakibat terjadinya pasar gelap. Jadi dalam hal ini penetapan harga ini harus sesuai dan harus realistis. Artinya
bisa menguntungkan semua pihak begitu. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini mengenai inflasi. Jika ada mungkin yang ingin ditambahkan oleh teman-teman, silakan diketik di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.